bergabung bersama kami Profesor Amin Subandrio. Prof. Amin, saat ini kan tracing dan testing merupakan hal yang harus ditingkatkan dalam penanganan pandemi. Namun tidak semua daerah mempunyai laboratorium PCR. Nah, menurut Anda apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Ya, betul. Saat ini jumlah laboratorium yang bisa melakukan uji PCR itu sebenarnya sudah meningkat tajam ya dibanding tahun lalu. Saat ini sudah lebih dari 800 laboratorium yang bisa melakukan uji PCR. Tapi 800 laboratorium itu masih tergolong kurang ya untuk melayani seluruh Indonesia. Ya, karena kita sendiri punya kabupaten aja sudah kabupaten kota ya sudah lebih 500 kali. Dan banyak daerah-daerah yang mengalami kesulitan transportasi misalnya dalam pengiriman sampel. Jadi banyak sekali sampel-sampel yang setelah diambil harus menunggu waktu pengiriman, kemudian baru diterima oleh laboratorium setelah 2-3 hari, kemudian diperiksa, makan waktu lagi 1-2 hari ya minimum, kemudian hasilnya dikirim kembali ke tempat yang awalnya, tempat pengirimnya, sehingga makan waktu sekitar 1 minggu lebih. Ya, tentu itu menyebabkan kendala atau hambatan buat upaya kita melakukan tracing dan tracking. Ya, untuk itu memang diharapkan jumlah laboratorium yang bisa melakukan uji PCR ditingkatkan. Tetapi faktornya tidak hanya laboratorium saja, kita mesti menyediakan orangnya juga, kita mesti menyediakan alat dan reagensianya. Itu semuanya yang harus dimasukkan dalam pertimbangan. Oke. Di beberapa daerah masih ada kejadian atau kasus hasil PCR itu orang menunggu sampai berhari-hari. Sebenarnya apa yang menjadi kendalanya dan sebenarnya berapa waktu real time yang dibutuhkan untuk kita dapat mengetahui hasil tes PCR itu jika memang tidak terkendala transportasi atau sebagainya? Ya, uji PCR-nya sendiri relatif singkat, ya, tidak sampai setengah hari sudah selesai. Ya, bahkan yang paling cepat itu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi itu prosedur laboratorium sendiri. Okay. Yang menjadi kendala lain adalah pengiriman sampelnya dari tempat pengambilan ke laboratorium yang tidak selalu dekat dan juga butuh waktu panjang. Dan setelah itu juga dibutuhkan waktu untuk menyampaikan informasi dari laboratorium pemeriksa ke laboratorium yang mengambil sampel atau rumah sakit yang mengambil sampel maupun laporan ke pusat ya, ke pusat rujukan kan setiap hari harus dilaporkan. Nah itu yang menyebabkan kelambatan. Jadi kita belum bisa mencapai apa yang disebut sebagai real time ya, karena delay-nya itu masih bisa sekitar beberapa hari sampai seminggu. Okay. Kayaknya sekarang Bapak Presiden mempersyaratkan PCR itu harus diperoleh hasilnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke. Selain Bapak Presiden menyebutkan PCR itu hasilnya harus keluar kurang dari 1 kali 24 jam, pemerintah juga sekarang sudah mengeluarkan batasan dari harga tes PCR nih. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab mahalnya harga tes PCR di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain harga tes PCR itu bisa lebih murah begitu, Prof? Oh ya, harga jual ya, harga jual pelayanan PCR itu ditentukan oleh berbagai faktor. Yang satu adalah harga reagensnya sendiri, yang kedua adalah investasi mesinnya, yang ketiga adalah investasi di laboratoriumnya, kemudian juga tenaga pemeriksanya, ya, karena tidak semua tenaga laboratorium bisa melakukan uji PCR, perlu pelatihan khusus. Nah, kembali ke harga reagens,
itu juga reagens dan alat ya, itu juga variasi harganya cukup cukup lebar rentangnya karena ada yang relatif murah, dianggap murah sekali, tapi ada juga yang mahal sekali. Oke. Ya pada awal-awal pandemi kita lihat pemeriksaan PCR bisa mencapai 2-3 juta. Iya, oke. Itu kan tinggi sekali. Nah, waktu itu barangkali jumlah reagensnya masih sedikit, yang membuat juga masih sedikit, tapi kira-kira setahun setelah pandemi mulai, banyak perusahaan yang bisa membuat reagensnya sehingga harganya terus menurun. Demikian juga alat PCR-nya, ya real time PCR itu sangat mahal. Oke. Nah, itu kita belum bisa bikin. Baik reagensnya maupun alatnya Indonesia belum bisa membuat sendiri. Ada yang mencoba membuat sendiri reagensnya, tapi praktis itu hanya mencampur-campur saja. Bahan bakunya tetap aja masih impor. Oke. Baik, Prof. Kasus positif COVID-19 dilaporkan di Jawa dan di Bali sudah mulai mengalami penurunan. Tentunya ini kabar baik bagi kita semua. Nah, langkah apa yang harus dilakukan nih untuk mencegah kembalinya lonjakan kasus COVID? Karena sebelumnya juga dilaporkan sempat menurun, namun akhirnya melonjak kembali. Ya, penurunan jumlah kasus ini harus diwaspadai. Ya, karena kita lihat Jawa Bali menurun, tetapi di daerah di luar Jawa beberapa daerah cenderung meningkat. Ya, nah, ini yang harus kita waspadai bersama agar jangan terjadi fenomena ya katakanlah air atau pasir di dalam baskom ya, kalau kita tekan tengah-tengahnya bisa menjadi rendah, tapi air atau pasir itu akan terdorong ke pinggir. Ya, nah begitu tekanan di tengah itu dilepas, ya bisa naik lagi di tengah, ya karena yang dari samping bisa kembali. Ini juga begitu fenomenanya. Kalau yang dari luar Jawa itu tidak dikendalikan, maka bukan tidak mungkin dari luar Jawa mengalir kembali ke Jawa, Bali. Ya, karena saat ini kan transportasi terus bergulir, ya. Penduduk tetap melakukan aktivitasnya, dan juga kita masih melihat bahwa disiplin melaksanakan protokol kesehatan itu belum dilakukan secara konsisten. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana upaya kita untuk mencegah jangan sampai naik lagi? Ya, di semua daerah harus kita upayakan angkanya menurun. Ya. Oke. Penurunan jadi tidak bisa hanya di satu tempat, tapi di seluruh daerah begitu ya, untuk memang memastikan bahwa kasus COVID di Indonesia sudah melandai. Baik, Prof. Amin, bagaimana kabar vaksin merah putih? Tentunya ini sangat kita tunggu-tunggu. Kami masih akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.